Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam hormat saya kepada kalian semua yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Dan seperti biasa saya kembali dengan konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa serta prediksi dari pertandingan final Olympics 2020. Cabang olahraga apa? Ya sudah pasti cabang olahraga sepak bola putra. Pertandingan big match antara Brazil versus Spain. Kita tahu bahwa kedua tim ini menjadi favorit untuk juara atau meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Sayang juga ya bahwa Olimpiade ini ditunda 1 tahun lamanya. Sama sebetulnya dengan turnamen-turnamen besar lainnya yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020. Maka itu dari pihak penyelenggara ada toleransi atau ada kelonggaran yang diberikan dari segi batas usia para pemain. Jika sebelumnya di Olimpiade itu batas usianya adalah 23 tahun, maka di Olimpiade kali ini ditambah 1 tahun lagi, berarti batas usia para pemain adalah 24 tahun. Dan seperti biasa diperbolehkan 3 pemain yang di atas usia 24 tahun tersebut. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain yang dipilih tentu adalah pemain-pemain yang juga bisa menjadi leader di tim mereka. Jadi tidak hanya dilihat dari usianya, tetapi juga dari skill leadershipnya. Dan kita tahu bagaimana kedua tim ini lolos dengan bersusah payah, dengan bekerja ekstra keras agar mereka bisa tampil di final. Brazil harus menyelesaikan pertandingan melalui adu penalti lawan Meksiko. Mereka tidak bisa mencetak gol. Tampak tumpul lini serang dari Brazil. Sedangkan Spanyol lawan negara Asia yaitu Jepang. Oke, mereka tuan rumah, tapi kan kita tahu stadion tidak dipenuhi penonton. Spanyol membutuhkan 115 menit untuk mencetak gol di pertandingan tersebut, dan mereka membutuhkan tentunya extra time, dan gol yang dicetak justru adalah melalui pemain pengganti Asensio yang masuk dan juga mencetak gol yang sangat indah. Dan keputusan dari De La Fuente juga berbeda ya, seperti Luis Enrique. Luis Enrique tidak membawa Asensio ke Euro 2020, tetapi De La Fuente justru memilih Asensio untuk Olimpiade, dan terbukti bahwa Asensio merupakan pilihan yang bijak pada saat dia masuk sebagai pemain pengganti. Dan Asensio juga pernah terlibat dalam memberikan assist, jika saya tidak salah tuh ke Oyarzabal ya, bukan di pertandingan lawan Jepang, di pertandingan lainnya. Jadi memang peran beberapa pemain yang sudah matang di liga justru sangat bermanfaat bagi negara masing-masing pada saat mereka tampil dengan kekuatan penuh ya di Olimpiade ini. Seperti juga Brazil dengan Richarlison, kita tahu dia juga sering mencetak gol di liga bersama Everton, sehingga juga di Olimpiade ini dia tancap gas. Dari first game dia telah mencetak hat-trick lawan Jerman, dia mencetak 2 gol lawan Arab Saudi. Walaupun tiba-tiba dia sulit mencetak gol di fase knockout, tapi dia ada memberikan 1 assist kepada Cunha untuk mencetak gol lawan Mesir. Ya kan, betul kan, lawan Mesir tuh ya, mereka menang dengan skor 1-0. Nah, yang mencetak gol itu adalah Cunha, umpan diberikan oleh Richarlison. Jadi ini di partai puncak tentu yang kita harapkan bahwa kedua tim akan tetap konsisten menerapkan strategi sepak bola menyerang dan tetap mengandalkan kolektivitas. Artinya mereka menyerang secara bersama-sama, mereka bertahan juga secara bersama-sama. Dan perlu yang kita cermati bahwa agresivitas dari kedua tim ini sama baiknya nih teman-teman. Artinya mereka juga bisa bermain keras, ya, mereka juga bisa bermain mengandalkan speed, mereka juga bisa bermain mengandalkan kekuatan fisik mereka, dan itu yang membuat pertandingan menjadi semakin seru. Kita tahu bahwa pertandingan di Olimpiade ini sangat sulit untuk dimenangkan kan, seperti juga Spanyol alami lawan Pantai Gading kan, mereka sempat tertinggal, tetapi beruntung mereka bisa mencetak gol di masa injury time, membawa pertandingan ke extra time, dan akhirnya bisa menang dengan skor 5-2. Ada pemain pengganti juga ya yang masuk menyelamatkan Spanyol, yaitu Rafa Mir yang dikabarkan akan segera bergabung ke Atletico Madrid dari Wolverhampton Wanderers. Dan yang menarik nih di partai final ini, kita akan melihat pertarungan di lini tengah yang saya pikir akan berlangsung sengit teman-teman. Karena kita tahu bahwa lini tengah merupakan salah satu sektor kuat dari kedua tim ini. Sektor lain yang kuat di mana? Yaitu di lini pertahanan. Karena yang menarik nih teman-teman, dari segi statistik, kedua tim ini punya catatan statistik yang sama dari segi mencetak gol dan juga dari segi kemasukan gol. Brazil dan Spanyol sama-sama telah mencetak 8 gol dan sama-sama kedua tim ini baru kemasukan 3 gol teman-teman. Nah, itu menunjukkan bahwa kedua tim ini punya kekompakan luar biasa. Artinya kolektivitas mereka sangat baik. Bukan hanya untuk menyerang seperti tadi yang saya katakan,
tapi juga dalam urusan bertahan secara benar dan baik. Yang menarik untuk pertandingan final ini bahwa dua pemain pilar dari masing-masing tim belum tentu bisa bermain. Saya pikir Ceballos sih tidak akan bermain. Sayang dia cedera di first match itu lawan Mesir, dan Matheus Cunha yang absen di match sebelumnya lawan Meksiko. Sangat terasa ya Cunha ini absen, dia setelah mencetak 2 gol dan kemungkinan besar juga dia tidak akan bermain di final. Dan sayangnya pemain lainnya yaitu Paulinho yang diturunkan oleh Jardine justru tidak bisa perform sesuai ekspektasi. Padahal yang diharapkan adalah Paulinho ini juga bisa menjadi goal getter, tapi ternyata tidak. Dan pada saat Richarlison dijaga ketat, Paulinho juga sulit melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang yang terbuka di area pertahanan tim lawan. Nah, ini tentu adalah pertandingan yang akan berlangsung sengit, teman-teman. Saya tidak yakin pertandingan ini akan berlangsung keras. Meskipun Brazil tangguh ya, tapi saya melihat bahwa mereka mengandalkan agresivitas mereka dalam urusan membangun serangan. Sedangkan Spanyol juga sama, pergerakan para pemain begitu cepat. Dan kita tahu materi pemain Spanyol ini dipenuhi oleh pemain-pemain yang sangat amat kreatif. Ya, kita tahu ada Pedri, ada Merino, tadi Asensio saya sebut, kemudian ada Zubimendi, ada Dani Olmo. Ya, ini banyak pemain yang bisa melakukan pergerakan dengan bola atau tanpa bola, ada Oyarzabal, ya kan. Jadi ini tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain kreatif menghadapi tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain yang punya skill individu tinggi. Seperti Anthony, ya, kemudian Richarlison tadi saya sudah sebut, Bruno Guimarães juga bisa diandalkan, ada juga defensive midfielder dari Brazil yaitu Douglas Luiz, dan Brazil ini punya duet center back yang cukup baik. Ya, kita tahu adalah Diego Carlos dan juga Nino. Diego Carlos salah satu pemain senior yang tampil di Olimpiade bersama juga jangan lupa yaitu Dani Alves, pemain paling senior di skuad Brazil. Ya, sangat penting peran dari Alves sebagai pemain yang aktif menyerang dan juga tidak lupa untuk bertahan, padahal usianya sudah tidak muda lagi, namun level energinya luar biasa. Di pertandingan extra time lawan Meksiko dia masih bermain bagus dan stabil, dan dia juga menjadi salah satu eksekutor dari penalti pada saat Brazil perlu menyelesaikan pertandingan lawan Meksiko itu melalui adu penalti. Dan Spanyol juga sama susahnya kan lolos ke final, membutuhkan extra time untuk menang lawan Jepang, dan pemain pengganti yaitu Asensio yang bisa mencetak gol kemenangan. Dan beda dengan Luis Enrique, De La Fuente justru membawa pemain asal Real Madrid. Ya, tapi ya kita tahu bahwa pilihan bagi De La Fuente juga tidak begitu banyak ya seperti Luis Enrique di level senior. Tapi dia juga membawa Asensio bukan hanya untuk diparkir di bangku cadangan, pernah dia berikan kesempatan tampil di awal tapi tidak sesuai ekspektasi. Namun sekarang sepertinya Asensio ini dimanfaatkan sebagai pemain pengganti, dan itu juga cukup baik bagi Asensio sendiri. Artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama dia perlu memberikan impact, tentu dia akan bermain dengan motivasi dan determinasi jauh lebih tinggi. Oke, so now into the final. Siapa kira-kira yang akan menang? Tentu teman-teman punya pilihannya sendiri-sendiri. Bagi saya pertandingan ini yang pertama tadi saya katakan akan berlangsung sengit, yang kedua menurut saya bisa menghasilkan banyak gol. Karena kedua tim ini saya pikir akan coba untuk menyelesaikan pertandingan ini dalam waktu normal, artinya mereka akan keluar menyerang. Kalau bisa mencetak gol secara cepat. Dan memang sih Brazil ini adalah juara bertahan ya, artinya di Rio Olympics 2016 mereka meraih medali emas, dan jika mereka berhasil meraih medali emas lagi berarti mereka akan menyamai dua negara asal Amerika Latin sebelumnya yaitu Uruguay dan juga Argentina yang bisa mempertahankan medali emas, sedangkan Spanyol coba mencari medali emas mereka kedua. Artinya nih dari segi motivasi nih ya udahlah, tidak perlu diragukan lagi, tapi kan yang dibutuhkan taktik. Nah, yang saya perhatikan nih taktik dari Andre Jardine ini, dia sering kesulitan untuk menerapkan taktik menyerang pada saat timnya berhadapan dengan tim lawan yang bermain compact. Nah, Spanyol memang terlihat bermain passing game, bermain menyerang, tapi jangan salah, permainan Spanyol itu compact. Sulit bagi para pemain tim lawan itu untuk menciptakan peluang lawan Spanyol. Seperti apa yang dialamin oleh para pemain Jepang. Mereka bermain baik, tapi sulit untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Nah, saya pikir di pertandingan final ini, walaupun Brazil adalah tim yang tangguh dan tentu juga mereka diperkuat oleh pemain-pemain yang skillful, sedangkan Spanyol diperkuat oleh pemain-pemain yang mengandalkan kolektivitas, jarang mengandalkan skill individu mereka, tapi saya pikir Spanyol punya peluang lebih besar untuk memenangi partai final ini, karena memang mereka menunjukkan ketangguhan mental juga yang luar biasa pada saat lawan Jepang. Mereka menyelesaikan pertandingan tersebut di masa extra time, padahal bisa saja itu berlanjut ke adu penalti, tetapi terlihat mereka tidak menyerah dan mereka terus-menerus menggedor pertahanan Jepang dan akhirnya bisa mencetak gol. Saya
mengunggulkan Spanyol untuk menjadi juara dan meraih medali emas di Tokyo Olympics 2020 ini. Kita tunggu saja nanti bagaimana jalannya pertandingan. Silakan jika teman-teman punya pilihan yang berbeda, please give your comments in the comment section below this content. Terserah, bebas, tetapi ingat, ya, berkomentarlah secara sportif dan juga bijak. Ya, kita perlu berpikir, bertindak dan berbicara semuanya segala positif. Ya, kita tahu kita membutuhkan energi yang positif di saat ini, di saat kita masih berada di tengah pandemi. Ya, so we wait for the match dan saya harapkan bahwa the best team win. Saya juga menunggu bagaimana permainan atraktif dari kedua tim ini juga bisa menyuguhkan pertandingan yang dahsyat di pertandingan final ini. No hate, only football. Salam sepak bola.